فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 170 dan masih melanjutkan kalam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, seakan-akan memang ini jadi tafsir ayat Ali Imran yang terkait dengan perang Uhud. Tadabbur, hasil dari tadabbur. Faqal iyam saskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Allah berfirman, apabila kalian tertimpa luka-luka, maka sungguh luka-luka semisal itu juga menimpa kaum tersebut, menimpa orang kafir. Semuanya juga luka-luka. Baik. Faqad istawaitum fil qarhi wal alam. Kalian sama di dalam masalah luka dan rasa sakit. Watabayantum fir raja'i was sawab. Namun kalian berbeza di dalam masalah harapan dan pahala. Ya, karena mereka orang kafir, tidak mengharap dengan harapan yang benar kepada Allah dan tidak mendapatkan pahala. Sementara kalian mengharap pada Allah semata dan kalian mendapatkan pahala karena ikhlas kepada Allah. Baik. Berarti sama-sama tak pakai itu ya, ilmu kebal ya. Sama-sama luka. Baik, iya. Untuk apa berbuat syirik, ilmu kebal? Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Apabila kalian mengalami luka-luka, maka sesungguhnya mereka juga apabila kalian merasa sakit, maka sesungguhnya mereka juga merasa sakit sebagaimana kalian merasa sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dalam keadaan kalian mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Fama balukum tahinuna wa tad'ufun. Maka ada apa dengan kalian? Kalian melemah indal qarhi wal alam. Ketika ada luka dan ada rasa sakit. Faqad asabahum dzalika fi sabilis syaitan. Dalam keadaan mereka juga mengalami yang seperti itu namun di jalan syaitan. Wa antum usibtum fi sabili. Sementara kalian mengalami itu di jalanku. Wa batigha'i mardati, dan mencari keridhaanku. Baik, orang kafir bersabar dalam berperang membela tauhid mereka. Kenapa kalian tidak bersabar membela Ar-Rahman dan seterusnya? Baik. Ini nasihat yang bagus. Sebagaimana nasihat seorang pencuri. Pencuri tapi masih dari kalangan Ahlus Sunnah. Gimana pencuri dari kalangan Ahlus Sunnah? Iyalah, Ahlus Sunnah akidahnya dan manhaj. Tapi mungkin ada yang korupsi, ada juga yang mencuri, ada juga yang berdusta. Ahlul hadis saja ada yang dusta. Dia sunni salafi tapi dia kadzab, seperti siapa? Nuh al-Jami. Ya jelas itu dosa besar. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir di dalam kitab beliau Tarikh Dimashq, tatkala Imam Ahmad diancam besok engkau akan dicambuk, karena lupa sudah dicambuk atau apa, karena setiap hari atau setiap beberapa hari sekali dicambuk. Maka datang surat dari teman penjara tapi di sel yang lain, mengatakan, wahai Aba Abdillah, saya ini dicambuk di jalan syaitan 1000 kali. Anda di jalan Allah, maka bersabarlah. Ditanya, ini siapa yang mengirim surat itu? Si pencuri itu. Pencuri tetap tahu akidah yang betul. Cuma apa? Nah, terus dia memberikan semangat pada Imam Ahmad. Dia sendiri tahu ini saya di jalan syaitan, ini mencuri. Summa akhbara annahu yudawilu ayyama hadhil hayatid dunya bainan nas. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwasanya dia mempergilirkan hari-hari dari kehidupan dunia ini di antara umat manusia. Ada hari kemenangan, ada hari kekalahan.
Baik. Kalau menang bersyukur, kalau kalah bersabar dan tidak melemah. Wa annaha 'aradun hadir, dan bahwasanya hari-hari tadi, hari pergiliran itu adalah sesuatu yang akan selalu menghadang, arad, selalu menghadang, hadir, yang akan selalu ada. Yuqassimuha dualan baina auliyaihi wa a'daih. Allah membagi-bagi hari itu silih berganti, dualan, silih berganti di antara para walinya dan musuhnya. Bi khilafil akhirah, berbeza dengan akhirat. Fa inna izzaha wa nasraha wa raja'aha khalisun lil ladzina amanu. Karena sesungguhnya kemuliaannya, pertolongannya dan harapannya itu murni khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Kehidupan akhirat itu, dunia memang apa? Macam roda, macam tayar, kadang di atas, kadang di bawah. Dengan itu dia berjalan. Summa dzakara hikmatan ukhra. Lalu Allah menyebutkan hikmah yang lain. Wahia ayyatamayyazal mu'minuna minal munafiqin, yaitu agar kaum mukminin terpisah dari kaum munafikin. Faya'lamuhum ilma ru'yah, maka Allah mengetahui mereka berupa ilmu penglihatan. Masalah ilmu azali jelas Allah sudah tahu sebelum menciptakan segalanya. Tapi liya'lama yang disebutkan di dalam ayat, agar Allah tahu, maksudnya adalah ilmun waqi'i, kata Imam Ibnu Katsir. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim istilahnya ilmu ru'yah, yaitu ilmu yang dibangun di atas penglihatan secara langsung, tanpa menafikan, tanpa meniadakan ilmu yang sebelumnya. Wa musyahadah yaitu menyaksikan secara langsung. Ba'da an kanu ma'lumina fi ghaibih, setelah dulunya mereka juga diketahui oleh Allah di dalam ilmu gaibnya. Jadi ilmu memang terbagi-bagi. Wa dzalikal ilmul ghaibi la yatarattabu alaihi sawabun wala iqab. Ilmu gaib tadi, ilmu yang terkait dengan perkara gaib tersebut tidak diakibatkan darinya pahala ataupun dosa. Maksudnya apa? Ini ma'ruf di dalam pelajaran akidah. Allah tahu Abu Jahal itu dosa banyak suatu saat nanti. Tapi apakah pengetahuan Allah di masa azali itu mendatangkan pahala bagi Abu Jahal atau dosa? Tidak, karena belum terjadi. Nah, nanti tatkala sudah tiba masanya, Nabi Muhammad berdakwah, kemudian Abu Jahal menentang. Nah, disitulah yang dikatakan ilmu ru'yah atau ilmu waqi'i. Dan disitulah akan mulai berlaku masalah dicatatnya dosa dan pahala untuk dia. Dicatat, maksudnya catatan para malaikat pencatat amalan itu. Nah, di situ akan mulai pembahasan masalah dia akan dihukum demikian atau dia mendapatkan pahala demikian dan seterusnya. Wa inna ma yatarattabu sawabu wa iqabu 'alal ma'lum idza shara musyahadan waqi'an fil his. Hanyalah pahala dan hukuman itu dihasilkan pada perkara yang Allah ketahui apabila perkara tadi sudah disaksikan dan sudah terjadi fil his, yaitu di dalam indera, memang sudah nampak secara langsung, sudah terjadi. Baik. Summa dzakara hikmatan ukhra, kemudian Allah menyebutkan hikmah yang lain. Wahia ittikhadhuhu subhanahu minhum syuhada, yaitu Allah yang maha suci mengambil sebagian dari kaum mukminin para syuhada, levelnya dinaikkan tinggi sekali, dijadikan mati, terbunuh, tetapi pahalanya berlipat ganda dan hidupnya hidup yang hakiki, tidak seperti yang tidak mencapai level ini. Fa innahu yuhibbu syuhada'a min ibadih, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mati syahid dari para hambanya. Wa qad a'adda lahum a'lal manazili wa afdalaha, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka kedudukan yang paling tinggi dan paling utama. Dari beberapa sisi, jelas yang lebih tinggi ya para nabi dan siddiqun, makruf. Tapi secara
beberapa sudut pandang jelas ini tertinggi di antara keumuman kaum mukminin. Wa qad ittakhadzahum li nafsihi, Allah mengambil mereka untuk dirinya sendiri. Jadi makhluk-makhluk yang dikhususkan dan terkasihi. Fala budda ayyuni lahum darajatas syahadah, maka tak mungkin lari, la budda ay la mafar, tak mungkin lari orang tersebut. Allah akan memberikan, arti la budda artinya pasti, pastilah, tak mungkin untuk dihindari bahwasanya Allah akan memberikan kepada mereka, menjadikan mereka mencapai derajat syahadah. Wa qauluhu wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Disebutkan dengan pola apa ini? Isim mustaq, berarti ilahnya di sini. Sebab Allah tidak cinta mereka, kenapa? Karena kezaliman mereka. Maka ini dalilnya menjadi umum, bukan hanya terkait dengan perang Uhud. Kalau lafadznya sudah menjadi umum, ada ilah yang seperti ini. Tanbihun latiful mauqi'i jidda. Kata beliau, ini peringatan yang tempatnya itu, tempat berlakunya itu lembut sekali. Ala karahatihi wa bughdhihi lil munafiqin. Bahwasanya Allah benci dan tidak suka. Ini sama ya, karahah dan bughd, yaitu membenci terhadap orang-orang munafik. Alladzina khazalu an nabiyhi yauma Uhud. Walaupun ayatnya umum, tetapi ini adalah sindiran kepada orang-orang yang mereka menelantarkan Nabi pada waktu perang Uhud. Kurang lebih berapa waktu itu yang dibawa lari oleh Abdullah bin Ubay waktu itu? Berapa kurang lebih orangnya? Sepertiganya kan? Sepertiga dari 1000, yaitu kurang lebih 300-an. Diajak pulang oleh Abdullah bin Ubay, lalu mereka pulang kurang lebih 300 orang itu. Falam yashhadu, mereka tidak menyaksikan perang Uhud. Walam yattakhid minhum syuhada, dan Allah tidak mengambil dari mereka para syuhada. Rugi besar. Kalaupun selamat dari perang Uhud, tapi sebentar lagi mati juga. Tak mungkin kita lari dari kematian. Ujung-ujungnya mati juga. Lalu untuk apa lari? Rugi sekali. Tak dapat pahala dan bahkan dapat dosa besar. Lari dari perang. Li'annahu lam yuhibbahum, karena Allah tidak cinta pada mereka. Maka Allah Ta'ala meluputkan mereka dari pahala-pahala yang besar. Fa'arkasahum, maka Allah membalikkan hati mereka, tak lagi maju ke depan. Rikes artinya adalah rujuk kembali. Waraddahum, sama ya, mengembalikan, memulangkan mereka. Liyahrimahum ma khassa bihil mu'minin, untuk Allah menghalangi mereka dari apa yang Allah khususkan bagi kaum mukminin fi dzalikal yaum, pada hari itu. Wa ma a'tahu man istushhida minhum, Allah menghalangi mereka dari apa yang Allah berikan kepada orang yang menjadi mati syahid dari kaum mukminin. Fasabbata haula'iz zalimin, maka Allah memperlambat orang-orang yang zalim tadi anil asbabillati wa faqalaha awliya'ahu wa hizbah, yaitu Allah memperlambat mereka dari menempuh sebab-sebab yang mana Allah memberikan taufik kepada para walinya dan tenteranya untuk melaksanakan sebab-sebab tadi. Pahala ada sebabnya, surga juga ada sebabnya. Kalau seseorang dihalangi dari sebab, berarti apa? Allah tidak suka dia itu mendapatkan apa yang dijanjikan. Sebagaimana kata para ulama, wallahul musta'an. Sebagaimana ditanyakan pada Al-Hasanul Basri, saya tak tahu kenapa saya tak mampu sholat malam. Maka beliau mengatakan, dosa-dosamu yang menghalangi itu, yaitu Allah tak suka dengan dosa-dosamu itu untuk engkau menghadap Allah. Tapi jelas tentunya apa? Allah suka hamba yang bertaubat, Allah suka mereka rajin sholat. Tapi dosa-dosa itu memang wizard, jadi beban, menghalangi orang untuk mudah untuk bangkit, untuk qiyamul lail walaupun 1 rakaat. Nah, orang munafikun lebih-lebih lagi, mereka
karena kotoran yang besar di hati mereka untuk sholat malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangkit untuk sholat mereka bangkit dengan bermalas-malasan. Karena Allah memang tak suka mereka, maka Allah tak memberi mereka taufik untuk memperbanyak pahala. Bahkan memang apa namanya munafik, pahala gugur. Munafik i'tiqadi. Summa dzakara hikmatan ukhra. Kita ambil sedikit lagi. Kemudian Allah menyebutkan hikmah yang lain. Fima asabahum dzalikal yaum, di dalam perkara yang dia timpakan, sesuatu yang dia timpakan pada mereka pada hari itu. Semua fi'il Allah pasti mu'allal, pasti ada ilahnya, pasti ada hikmahnya. Tidak seperti akidah Asy'ariyah mengatakan semua fi'il Allah itu tak ada hikmah. Dan tidak seperti ucapan Mu'tazilah, seluruh fi'il Allah itu hikmahnya akliyah. Ini salah. Ada sebagian hikmah yang akal mampu memahami, ada banyak sekali hikmah dari fi'il Allah yang akal tak akan sampai itu. Tapi Allah maha hakim, maha penuh hikmah. Wa huwa tamhisul ladzina amanu, yaitu menyucikan orang-orang yang beriman. Wa huwa tanqiyatuhum wa takhlisuhum minadz-dzunub. Makna tamhis adalah tanqiyah, yaitu pembersihan, naqa, bersih. Takhlis yaitu pembebasan mereka dari dosa-dosa, wa min afatin nufus, dan dari penyakit-penyakit jiwa. Dengan adanya musibah mereka dicuci. Allahul musta'an. Ilahuna wallahu a'lam.